Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sekali lagi semoga kehidupan kita semakin hari semakin bertambah baik, semakin mungkin sebagaimana tema akhir zaman ini, kita semakin istiqomah, semakin banyak melakukan persiapan amal soleh dan amal-amal yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya. Saya akan bacakan penanya yang terakhir, netizen yang terakhir. Ustadz, bagaimana kita menghadapi akhir zaman? Atau jika kita sudah masuk kepada tanda-tanda kiamat itu, masuk kepada tanda-tanda kiamat dari yang 10 itu mungkin maksudnya ya. Oke, apa yang harus kita lakukan menghadapi akhir zaman ini? Terima kasih. Rasulullah itu ada sebuah hadis mengingatkan badiru bil a'mal. Bersegera kita itu melakukan amal, amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan. Di situ disebutkan qoblal, sebelum kata Rasulullah SAW munculnya banyak fitnah, munculnya tanda-tanda besar hari kiamat itu. Ya, ada disebutkan qobla sitan yang 6 tanda besar kiamat. Di dalam hadis lain sebelum ada tanda besar kiamat yang 3. Ayat ini memang pertanyaan ini saya jadi mengingatkan ada sebuah ayat di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah 158. Ayat ini berkaitan dengan kata Rasulullah, tidak terjadi kiamat sampai terjadinya munculnya 3 tanda besar ini. Kemudian Allah menurunkan ayat menjelaskan. Bunyi ayat ini begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yang nuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'di ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira kulin tajiru inna muntazirun. Apa artinya? Hal yang duruna, mereka ya, hal yang duruna, mereka tidaklah menunggu menanti kecuali mereka siapa di sini? Mereka ini orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud dalam ayat itu. Nah, kita jangan sampai lengah dengan yang ayat ini karena hal yang duruna illa antatiyahumul malaika. Kecuali sampai datangnya malaikat kepada mereka. Malaikat siapa ini? Ya, malaikat terutama malaikat malakul maut. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Au ya'tiya rabbuk, atau Allah datang kepada mereka. Mereka dihadirkan kepada Allah karena mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perilakunya di dunia. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang kepada mereka sebagian dari tanda-tanda ayat Rabb. Nah, sebagian dari ayat-ayat Rabb inilah yang dimaksud tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ayat itu melanjutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari ketika datang tanda-tanda sebagian dari ayat Rabb itu, la yang fa'u nafsan imanuha, tidak akan berguna, bermanfaat iman seseorang. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Atau orang mau berbuat baik karena imannya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan bermanfaat. Tapi orang sudah diterima yang sebelum datangnya tanda-tanda kiamat itu dia beriman. Apa tanda-tanda ini? Inilah apa yang harus kita lakukan sesungguhnya. Rasulullah itu pernah mengingatkan, jadi sebelum munculnya Dajjal itu akan ada namanya fitnah yang disebut dengan fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu fitnah yang begitu pekat, gelap, hitamnya, orang itu bingung memilih sebuah pilihan termasuk pandangan keagamaan gitu ya. Yaitu fustoton, Rasulullah membelah 2 fustoton. Fustoton iman la nifaqo fi wa fustoton nifaqo la imana fi. Orang beriman akan mengumpul sama orang beriman, yang munafik dia dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak beriman itu, dengan orang munafik dan seterusnya tuh. Nah, singkat cerita para jamaah sekalian, marilah kita sejak hari ini mempersiapkan. Ada sebuah hadis yang menarik, Rasulullah sampai memberitahu kepada para sahabat kehebatan umat akhir zaman. Mereka adalah ikhwanku, kata, mereka adalah saudaraku, mereka akan lebih dari kalian dalam mendapatkan perolehan pahala dari Allah. Sampai sahabat bertanya untuk meyakinkan, ya Rasulullah, apakah 50 itu dari mereka atau dari kami? Kata Rasul, dari kalian. Jadi orang beriman di akhir zaman tidak bertemu Rasul, tapi istiqomah memegang sunnah. Tidak pernah berjumpa langsung dengan Al-Quran diturunkan, tapi giat mengamalkan, menghafal Quran dan seterusnya. Mereka ini mencintai Rasulullah tidak kalah dengan cintanya para sahabat saat itu. Sehingga mereka memiliki
pahala 50 kali. Nah, disinilah kita bersaing dalam kebaikan taat kepada Allah. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman para netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, sekali lagi ini adalah momentum yang luar biasa di akhir zaman, bahwa Allah akan istilahnya mengobrol pahala bagi mereka yang istiqomah dengan 50 kali pahala yang istiqomah memegang teguh agama Islam ini, sunnah Rasulullah di akhir zaman, dan dengan segala ujian yang memang luar biasa yang mereka hadapi. Insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah, akan menjadi umat teladan Rasulullah SAW, umat yang terbaik yang akan di akhir zaman jika kita istiqomah berpegang teguh dengan apa yang diturunkan Allah dan sunnah Rasulullah. Kita akhiri untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan akhir zaman ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.